Narsisistik kan? Narsistik kan di sekitar kita yang kayak apa-apa tuh orang itu apa kalau salah satu dari ciri-ciri ini ada yang mendekati kayak pasangannya atau temennya, nggak mesti NPD ya. Iya ya. kita juga apaan nggak sih ada orang kayak pede banget gitu orang ini. Kayak dia tuh seakan-akan bisa semuanya gitu. Padahal kenyataannya sebaliknya gitu. Haus validasi. Iya, haus valid menjilat. Menjilat ini ya, maksudnya menjilat kayak mungkin atasan gitu. Tidak boleh memanfaatkan orang lain. Kadang kan orang menjilat itu dengan cara memburukan orang lain untuk memperbaiki namanya. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Cerita aja, Dim, nggak apa-apa. Bener, mungkin kita mengamankan diri kita sendiri aja gitu. Karena itu pasti bakalan berpengaruh ke mental kita dan emosional kita juga. Gimana kalau kasusnya pasangan bikin hubungan itu nggak sehat? Ngapain sih, Dim? Narsis banget. Stop, bisa nggak? Kenapa sih orang Narsis banget sih. Nanti ada yang bilang kamu NPD loh. Hah? NPD? Kamu nggak tahu NPD? Di Apa sini tuh ada yang tahu NPD? NPD nggak? New York Police Department? Lol. Apa NPD itu? NPD, emang nggak pernah berseliweran di sosmed kamu? NPD enggak pernah dengar siapa sih NPD itu. Nah, NPD itu kepanjangan dari narsistik kayak kamu, personal disorder. Narsistik. Iya. Emang berarti narsisistik bukan sih? Narsisis. Mungkin kita coba cari ini ya, kita cari Aku yang lebih tahu nih. kita ngutip dari Wikipedia. Kita kutip dari Wikipedia nih, kalau lelet lagi. Udah. Nah, Narsisistik kan? narsistik. Ini Dan narsisistik. Oh ya udah, oke. Oke guys, jadi kalau kita kutip dari Wikipedia, NPD atau narsisistik Ya. Narcissistic personality disorder itu adalah suatu gangguan kepribadian di mana terdapat susunan jangka panjang dari perilaku abnormal yang dikarakteristikan oleh perasaan berlebihan terhadap diri sendiri, kebutuhan untuk penyanjungan, dan kurangnya pemahaman perasaan orang lain. Kayak gitu. Berarti jadi narsis itu salah ya? Ya kalau berlebihan, kan di sini bilangnya kalau berlebihan. Kalau Nah, berlebihan. iya, kadang kan kayak banyak banget kan di sekitar kita yang kayak apa-apa tuh orang itu apa Ngomong apa sih? Lanjut aja. ya, maksudnya kayak sekarang itu di sosmed itu banyak diem, jadi kayak orang-orang sedikit-sedikit upload atau cerita nanti bilang NPD kayak gitu. Mungkin di sini kita teman-teman juga bisa sharing kali ya pengalaman NPD-nya, tapi kita bahas dulu. Katanya ada ciri-cirinya, Dim. NPD itu mungkin kita bisa bahas satu-satu, terus kita relate-kan sama kejadian kita sehari-hari. Oke, Iya, boleh, tapi boleh. kita mention dulu ya teman-teman ya. Kalau nanti kalau salah satu dari ciri-ciri ini ada yang mendekati kayak pasangannya atau temennya, nggak mesti NPD ya. Iya, kita juga nggak ada niatnya, nggak ada ngejudge atau ngediagnosa langsung gitu, nggak ada. Bener. Kita nggak punya kapabilitas untuk mendiagnosa orang ya. Kita cuma mengutip dari artikelnya Halodoc. Iya. Di sini ada 12 Waduh, 12 ciri-ciri aja. pengidap gangguan kepribadian Oh, narsistik. berarti NPD itu termasuk ini ya, gangguan kepribadian ya? Iya, jadi kayaknya perlu ahli lah untuk mendiagnosanya, Iya, seperti betul sih. psikolog. Iya, kayak gitu. Nah, mungkin dari poin yang pertama nih, Dim. Ciri-ciri NPD. Menilai diri sendiri terlalu tinggi dibandingkan orang lain secara berlebihan. Nah, jadi kayak aku pang sudah. Iya. Kalau bahasa Banjarnya, kamu pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Nggak usah disebut ya. Pernah sih, Den. Pernah. Terus Sering. gimana?
jadi kayak ih apaan sih ini orang kayak pede banget gitu orang ini. Kayak dia tuh seakan-akan bisa semuanya gitu. Padahal kenyataannya sebaliknya gitu. Omong doang aja omong ya. doang. Kayak dia tuh pede banget gitu bahwa dia tuh menguasai segalanya gitu kan. Tapi pede juga nggak salah kan ya? Iya sebenarnya nggak salah. Iya, kayak kamu kan kepedean gitu kan. Iya. Cuman tadi kan poinnya adalah yang berlebihan. Iya. Terus dianggap superior tanpa adanya pencapaian yang pantas. Yap, aku pernah ketemu orang yang kayak dia baru pernah masuk, let's say kayak organisasi kayak gitu, padahal belum apa-apa, terus kayak aku buhan kami aku nih tuha kayak atau aku nih sudah lawas dari buhan kami kayak gitu. Dia superior. Merasa harus dihormati. Iya, karena ya pokoknya dia selalu pengen entah dimanapun itu dia trendsetternya gitu, self-centered. Trendsetter. Ya, trendsetter deh. Apa? Trendsetter Ya itu. Apa ada? Kayak orang gak bisa ngomong. Ya, lanjut. Terus yang ketiga, melebih-lebihkan pencapaian dan bakat diri. Itu berarti kurang lebih sombong ya berarti ya? Tapi iya kalau sombong, iya benar-benar. Tapi kan kalau orang sombong kan kadang misalnya kayak, kamu tahu nggak gaji aku 30 juta gitu. Ya udah dia ngomong realita aja, tapi kalau mungkin di tahap NPD itu kayak dia gaji 30 juta ngomongnya 90 juta kayak gitu. Ya relate sama yang poin yang nomor 2 tadi karena dia pengen jadi apa tadi? Trendsetter. Ya, kayak pengen ini enggak sih, pengen dapat pengakuan gitu. Iya, betul. Nah, validasi. Cakep. Validasi. Iya. Terus yang keempat nih, meyakini diri sendiri sebagai seseorang yang superior dan meyakini bahwa hanya orang yang sama istimewanya akan memahami hal tersebut. Nah, benar maksudnya? Kayak mungkin maksudnya kayak dia cuma merasa orang-orang tuh kayak let's say cuma presiden yang paham aku kayak gitu loh. Ibaratnya cuman yang selevel dia yang paham gitu. Karena dia menganggap dirinya superior dan tinggi tadi kan kayak gitu. Terus memiliki kebutuhan untuk selalu dipuji atau dikagumi. Haus validasi. Iya, haus validasi. Iya. Berarti orang NPD ini dia kayak apa-apa tuh, apa yang dilakukan tuh harus divalidasi semua gitu. Harus di-up ke sosmed, kayak gitu. Misalnya kayak, aku lagi ngerjain ini nih, akunya kerja ini nih, kayak gitu. Harus di-up, kayak gitu. Supaya orang kayak, ih kamu pekerja keras banget. Kamu keren banget gitu. ya, gitu. Iya, kamu Independent woman banget. Coba, kalau susah pakai bahasa Inggris, coba pakai bahasa Jerman gitu. Independent woman banget. Independent woman banget kayak gitu. Iya. Terus memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya mungkin duit bisa jadi, jabatan bisa jadi kayak gitu. Menjilat. Menjilat ini ya, maksudnya menjilat kayak mungkin atasan gitu kan. Iya. Lumrah banyak sih ya. Cuma kalau aku ya kalau aku sih nggak masalah kalau menjilat. Bentar, menjilat apa dulu nih? Nggak, maksudnya kayak gini loh, maksudku menjilat atau atasan teman kantor itu menurutku nggak apa-apa. Karena ya maksudnya kita juga perlu ini loh, maksudku perlu apa sih? Perlu bersapa-sapa baik ya, baik. Bagian dari politik. Nah, ya politik betul. Dalam bener banget. Betul banget Anda. Ya, bagian dari politik kerja gitu loh, Dim, tapi in the good way. Ngerti enggak? Iya kan, maksudnya kayak ya masa bosmu di depanmu kamu nggak kayak hai Pak, selamat pagi. Kan kadang kalau orang yang sensitif ngejilat banget, tapi kan enggak, maksudku itu kan itu memang ibaratnya perlu. Kayak tata krama. Iya, tata krama basic manner banget gitu loh. Jadi menurutku kayak nggak semuanya orang yang berbaik-baik sama atasan atau sama siapapun itu menjilat ya, tapi dan menurutku menjilat itu kadang perlu, tapi yang penting tidak merugikan orang lain dan tidak berlebihan. Iya, segala sesuatu kan tidak boleh berlebihan, nanti Allah marah. Masya Allah. Ya lanjut. Iya tapi kalau aku ya bener ya, kalau aku setuju sih, maksudnya ya nggak masalah kamu ngejilat bosmu, yang penting kayak oke, memang skillmu ada, iya kan, kayak iya. Ya bener kan, ada nggak yang setuju? Tolong ya di komen gitu kayak kamu kalau sudut pandangmu gimana? Kalau maksud
tidak ada masalah. Kalau orang tuh kan wah say no to menjilat gitu. Iya sih. Iya kan? Iya, cuman kalau menurutku ya tadi kayak menjilat itu menjilat kayak misalnya di kantor ya, misalnya menjilat atasan itu ya kayak hal-hal yang wajar menurutku. Dan itu sebenarnya kalau yang tidak berlebihan itu bukan menjilat namanya, itu ya basic manner tadi. Iya. Kalau menjilat itu memang dan tanda kutip menurutku memang sudah berlebihan. Iya. Enggak, maksudnya kayak orang tuh kan ada yang bilang yang misalnya kayak kita nyanjung Pak Bos gitu, selamat pagi, ganteng banget, misal gitu. Iya. Itu kan orang bilang menjilat kan, Iya, kadang padahal gitu itu loh. tidak. Kayak itu udah basa-basi yang ya udah gitu loh. Tapi ya paling penting ya balik ke poin ini tadi, tidak boleh memanfaatkan orang lain. Kadang kan orang menjilat itu dengan cara memburukan orang lain untuk memperbaiki namanya. Iya, Kebanyakan betul. kan seperti itu. Betul sekali. Selanjutnya nih Dim, tidak mampu untuk meraba rasa atau menyadari perasaan atau kebutuhan orang lain, minim empati. Gitu kadang orang-orang NPD kan katanya kalau kita cerita nih kayak, aduh aku hari ini lagi Aku tahu nih. Ya, lanjut. sedih banget gitu. Nih terus kayak biasanya respon NPD tuh kayak, hah kayak gitu aja sedih. Atau enggak kayak gini. Ya kamu wajar masa segitu, aku loh gini gitu. Aduh nasib. Iya, aduh nasib. Iya. Itu tuh yang paling ini. Si paling. Iya, si paling. Pokoknya kalau orang sedih, dia yang paling sedih. Iya, pokoknya dia yang paling sedih di muka bumi. Kalau orang bahagia, dia yang paling bahagia gitu kan. Kalau orang ini, dia yang paling ini. Pokoknya harus si paling-paling. Kayak dia tuh enggak mau mendengarkan apa ya, kayak misalnya tadi kan orang tuh cerita sedih gitu. Dia tuh enggak mau mendengarkan dulu gitu. Iya. Langsung nimpanin kayak kayak payah banget kamu baru segitu doang. Iya. Aku loh kemarin kayak gini. Aku loh lebih parah dari kamu kemarin. Oh. Ente ini. Ente kadang-kadang ente. Oh iya. Itu minim empati ya, dan dalam hati kayak kok kayak gitu aja sih, ngeluh sih kita atau tapi tetap aja depan orangnya sabar ya, semangat ya, harus kayak gitu. Nggak boleh kayak masa kayak gitu aja ngeluh, kan nggak boleh kayak gitu kan. Karena apa namanya, cobaan tiap orang-orang tuh beda-beda Iya. kan. Ada yang menurut kita mungkin ya, menurut kita tuh kayak orang Biasa itu aja. biasa aja gitu. Tapi menurut dia itu paling berat sebenarnya. Iya, kita nggak boleh ngejudge orang ya, gitu. Kita harus punya rasa empati gitu, walaupun ya udah menurut kita tuh biasa aja gitu. Terus lanjut nih, merasa cemburu terhadap orang lain dan merasa orang lain cemburu terhadap diri sendiri. Dia ngerasa orang lain tuh selalu iri sama dia. Nah, atau dia diri sama orang lain, dia diri sama orang lain. Dia iri. Dia iri sama orang lain. Kamu udah punya pengalaman kayak gitu nggak? Aku dulu pernah punya temen waktu sekolah yang dia ngerasa aku selalu ngikutin gaya dia. Tapi misalnya anak-anak sih ya, nggak mesti juga dia NPD. Tapi maksud kayak itu hal-hal kecil yang kayak enggak kok kayak gitu, aku nggak ngikutin. Kalau kamu pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Cerita aja Dim, nggak apa-apa gitu. Kalau berdasarkan kisah tadi, sebenarnya kalau aku ya enggak terlalu memperhatikan orang-orang ya. Iya. Kalau aku kayaknya enggak sadar deh ada orang kayak gitu. Tapi kayaknya ada. Kadang tuh kita kayak gitu enggak sih? Kadang tuh kita enggak sadar orang-orang tuh tadi tuh termasuk ciri-ciri NPD yang kita sebutkan. Tapi ternyata ya tuh tadi kita tuh tidak sadar sendiri. Terus nih yang terakhir nih, memiliki perilaku yang arogan. Arogan ini menurutku banyaknya ya, kayak pemarah iya juga, sombong iya juga gitu. Pokoknya ya balik lagi ke poin pertama, dia itu apa? Trendsetter. Iya, trendsetter. Okay. Nah, dia itu superior di entah itu sama pasangannya, keluarganya, ataupun pertemanannya, lingkungan kerjanya. Dan balik lagi sebenarnya tadi ciri-ciri yang disebutin itu sebenarnya apa ya, belum tentu misalnya termasuk ciri-ciri tadi itu belum tentu NPD. Iya. Termasuk NPD itu karena dia berlebihan. Dan gitu. Perlu diagnosa ahli gitu. Ini cuma kewaspadaan aja. Harus kemana berarti? Kalau ke ahli? Psikolog atau psikiater? Kalau psikolog itu dia cuma mendiagnosa, tidak bisa ngasih obat. Kalau psikiater itu dia ngasih obat, dia bisa mendiagnosa dan ngasih obat. Pintar sekali kamu, Den. Tapi aku nggak bisa ngucap trendsetter. Trendsetter. Lanjut. Tapi pernah loh Dim, ada cerita viral di TikTok yang dia dapat pasangan NPD yang menurut dia tuh kayak
berhubungan sama orang NPD itu capek banget, menguras energi banget, karena kayak sesederhana punya masalah dia tuh nggak mau salah gitu loh. Oke. Itu jadi ya mungkin kayak di lingkungan kerja gitu, kadang tuh suka mengkambing hitamkan orang kayak gitu, atau mengkambingkan hitamkan regulasi, ya pasti banyak ya gitu. Nah jadi menurut kamu nih Dim, kenapa banyak orang-orang itu betah berada di sekitaran orang NPD? Ini berarti dia sudah sadar ya bahwa orang itu NPD gitu. Ya mungkin kayak mungkin nggak secara title orangnya NPD, tapi orang ini toxic deh bahasanya gitu. Ini orang ini toxic deh kayak gitu. Karena menurutku ya mungkin kayak dia itu takut nggak punya teman lagi, mungkin takut nggak punya seseorang yang bisa menemani hari-harinya. Oh, mungkin itu case-nya di pasangan kali ya. Iya. Lebih dekatnya. Maksudnya juga bisa pertemanan tadi ya, dia takut nggak ada teman cerita mungkin. Misalnya walaupun dia tuh setoksik apapun ya tetap aja kan mungkin dia mendengarkan ceritanya gitu. Tapi ya kadang kan kebanyakan orang NPD itu manipulatif juga katanya kan. Terus ya mungkin bisa kayak mengolah suasana gitu loh Dim, kayak gitu. Tapi ya bahaya juga ya, misalnya kita curhat sama orang NPD, takutnya kayak, ngerti nggak, kayak misalnya kita nyari pendapat nih, terus dengan mengambil point of view dari orang NPD point of view dari orang NPD, jadinya kayak kita ngambil salah langkah gitu loh Dim. Oh iya betul. Iya kan, tapi menurut aku juga selain mungkin ada orang yang mau bertahan dengan orang NPD karena dia takut tidak punya teman atau pasangan lagi, tapi mungkin ada juga orang-orang yang kayak ya udahlah bodo amat gitu loh. Ya udahlah itu dia gitu. Iyalah. Iya kan, kadang mungkin kayak, tapi mirisnya itu kadang takutnya itu kayak orang NPD ini berlarut-larut sama ketoksikannya gitu loh Dim. Jadi kayak nggak ada yang ngebantu. NPD itu bisa nular nggak sih? Menurutku secara ini bisa nggak sih, dari mindset gitu loh Dim. Kan misalnya dia memang terpaksa gitu ya berteman dengan si NPD ini. Jangan-jangan nanti nular dia. Iya. Karena kan kita itu kan berteman sama orang jual parfum kan? Iya kan, tapi maksudnya dari segi ini loh Dim, dari segi kita tuh kan pasti berteman bertukar pikiran gitu, nanti setuju sama mindset ini, setuju sama kayak gini gitu loh. Jadi kan secara tidak langsung entah NPD itu yang akan ikut normal atau yang normal malah jadi ikutan toksik gitu. Jadinya tercuci otak ya. Iya betul ya. Tapi bentar Den. Dari tadi kita ngomongin NPD nih, sebenarnya kenapa sih NPD itu bisa muncul gitu di seseorang itu, kamu tahu nggak alasannya? Ya itu kalau aku sih katanya keturunan juga bisa. Iya, faktor gen juga bisa. Faktor gen juga bisa. Faktor lingkungan keluarga juga membentuk kan. Tapi kamu punya sumber kah yang membantu ini? Nah, kalau yang aku baca dari Alo Dokter nih, NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu tuh biasanya mulai terlihat di usia remaja hingga awal masa dewasa. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama genetik, pengaruh pola asuh masa kecil. Misalnya seseorang tuh sejak kecil tuh dimanja oleh orang tuanya. Oh, kalau dimanja itu bisa menimbulkan secara berlebihan tapi. Oh, iya maksudku kalau anak dimanja itu bisa menjadikan orang tersebut NPD. Ternyata seperti itu. Gitu terus? Jadinya orang-orang yang terbiasa dimanja itu dia selalu mengharapkan perlakuan yang sama dari orang lain. Sedangkan kan tidak semua orang tuh bisa memperlakukan dia seperti misalnya di rumahnya orang tuanya. Gitu. Oh, kebiasaan princess treatment kayak gitu. Itu. Jadi ketika dia tidak mendapatkan hal itu, jadinya ya mungkin dia jadinya haus validasi. Jadi menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain. Terus ada lagi nggak? Nah, kalau yang lainnya lagi nih selanjutnya ini saat beranjak dewasa dan segala sesuatu tidak. Oh, itu yang tadi ya. Nah, ini juga nih sering dipuji sejak kecil secara berlebihan meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, juga berperan dalam perkembangan gangguan NPD. Namun trauma, pengabdian atau kurang dukungan selama masa kecil juga. Trauma juga bisa menyebabkan NPD, pengabaian atau kurang dukungan selama masa kecil. Berarti misalnya yang broken home gitu bisa muncul juga NPD ya. Bukan orang yang maksudnya tuh
ini loh, ini berdasarkan di Al Dokter. Iya. Maksudnya tuh bukan cuman orang yang dimanja secara berlebihan, tapi juga orang yang kurang dimanja ini dalam tanda kutip ya. Itu juga bisa mengidap NPD. Ya mungkin kalau orang, ini pendapatku ya, koreksi kalau salah, tapi mungkin kalau dia dimanja berlebihan sejak kecil, kenapa dia jadi NPD? Karena dia mengharapkan treatment itu selalu ada sepanjang hidupnya. Tapi mungkin kalau orang yang diabaikan saat kecil, kenapa jadi NPD itu karena dia mengharap, mungkin mindsetnya kayak gini, masa aku dari kecil diabaikan terus sampai gede diabaikan juga, jadi mengharapkan terus divalidasi terus. Iya kan, bisa jadi kemungkinan kayak gitu nggak sih? Betul. Iya sih, iya masuk akal. Iya. Tapi berarti segala sesuatu itu harus pas porsinya. Nggak mungkin kan anak nggak dimanja juga gitu loh. Nggak mungkin dong anak nggak dikasih pujian juga gitu loh. Tapi anak nggak bisa dipuji terus-terusan juga. Tapi anak nggak bisa dimanja terus-terusan juga gitu. Iya, itu penting lagi. Mungkin untuk tema selanjutnya kayak parenting kan. Benar. Kita membahas parenting, emang ada sudah emang sudah ada yang nikah gitu. Mungkin siapa tahu kita bisa kedatangan tamu nanti. Tidak menutup kemungkinan kan. Itu tamu yang di belakang itu kah? Ya berarti memang ya banyak faktor ya Dim ya gitu. Jadi terlepas dari keluarga, bahkan gen tadi pun yang tidak bisa kita tolak gitu kan, itu bisa mempengaruhi seseorang menjadi NPD gitu. Ada lagi nggak Dim faktornya? Kalau dari sini sudah sih itu sih sebenarnya. Tapi bisa jadi reminder ya kalau kita nanti punya anak ya gitu. Kita. Ya maksudnya kalau aku nikah sama pasanganku, bukan kita berdua. Ya, apa bahasanya selain kita punya anak? Iya. Iya kan? Kita masing-masing punya anak. Nah. Oh iya betul. Kita masing-masing punya anak gitu ya. Kamu nih. Aku takut NPD. Enggak. Tapi kalau kamu nih Dim, let's say misalnya punya temen yang menurut kamu, kita nggak usah jauh-jauh NPD, toxic aja deh kita bilangnya ya. Mungkin NPD terlalu berat, toxic aja deh. Kamu kira-kira gimana? Kalau aku ya, misalnya punya temen yang NPD itu sebenarnya toxic aja deh. Iya yang toxic. mungkin kayak gini ya. Pastinya aku bakal jaga jarak. Karena sangat-sangat berbahaya ya. Dia tuh mungkin dampaknya tidak terasa sekarang. Nah, dampaknya tuh bisa terasa tuh di kemudian hari. Bahkan kita tuh tidak tahu sudah terjadi dampak negatifnya itu kalau kita berteman dengan NPD. Maksudnya orang yang toksik. Nah, menurutku juga selain kita menjaga jarak, kita juga harus mereminder sedikit-sedikit lah terhadap orang yang toksik itu kan, bahwa orang yang toksik tuh dampaknya tuh kayak gini loh. Ciri-ciri itu kayak gini loh. Dia tuh juga harus tahu bahwa dia tuh jangan sampai kayak gini, jangan sampai berlebihan juga. Iya. Nah, itu supaya tidak menyebarkan aura negatifnya itu loh. Virus lagi gitu. Tapi kan problematikanya orang toksik itu kadang dia tidak akan menerima kritikan gitu loh. Dia tidak tahu kalau dia itu toksik. Dia tidak tahu kalau dia itu virus gitu loh. Itu lagi kan? Iya sih. Iya kan? Iya sih. Jadi dia akan menyalahkan, misalnya kayak kamu jangan kayak gitu. Lah, aku kayak gini kan karena kamu. Biasanya jawabannya kayak gitu. Atau dia tuh biasanya ya aku kayak gini udah dari dulu. Gitu. Iya, kayak kamu harus terima aku dong kayak gitu. Itu jadi gambling sih, tapi ya benar, kayaknya yang paling benar kita kan nggak bisa ngebetulin manusia ya gitu kan, kita kan nggak bisa merubah manusia. Yang paling benar mungkin kita mengamankan diri kita sendiri aja gitu, karena itu pasti bakalan berpengaruh ke mental kita dan emosional kita juga secara nggak langsung. Dan juga notnya kita pun belum tentu benar. Aku sih kayak gitu ya mikirnya, kenapa aku nggak berani kayak menasehati teman atau seseorang itu, nggak, maksudnya dari segi perilaku ya, kayak kamu salah nih gitu, karena aku mikirnya mungkin sudut pandangku pun belum tentu benar gitu betul, loh. Jadi ya udah, sekali kalau udah kita dengar dia masuk selokan, baru kita ya Dim itu salah kemarin kayak gitu. Iya Din, makasih. Iya sama-sama. Ya. Nah kalau teman-teman nih, sekiranya mungkin kalau punya teman yang toksik, mungkin teman-teman punya treat lain atau cerita lain mungkin bisa di-share kan kita sharing diskusi lah di kolom komen. Gimana sih teman-teman tuh, apakah punya pengalaman yang sama gitu dengan kami berdua tadi, atau
ada hal yang unik lainnya gitu. Nah, share lah di komen-komen bagaimana juga teman-teman tuh menghadapi orang tersebut. Iya betul. Jadi kan ketika mungkin yang lain baca gitu, oh tahu ya kayaknya teman aku perlu diginiin nih gitu. Iya. Iya maksudnya kayak oh temanku yang toksik perlu diginiin karena udah dapat ini kan. Kadang tuh kita tuh kayak gini loh Dim, jadi manusia ya antara kayak ya udah terima itulah temanku gitu. Iya kan? Itulah temanku, aku harus terima. Namanya aku juga manusia nggak sempurna gitu. Oh, dibiarin ini manusia merugikan juga nih lama-lama kayak gitu. Jadi kayak kadang kita jadi temen tuh antara bingung kayak gitu loh. Iya. Ya bingung kayak gitu. Tapi mungkin kalau kasusnya temen lebih enak. Gimana kalau kasusnya pasangan bikin hubungan itu nggak sehat? Hayo loh. Berarti sudah termasuk ini ya, toxic relationship. Cakep. Nah, apa tadi? Iya gimana gitu, gimana? Kalau kita aja sebagai kalau kita punya cowok, cewek gitu, cewek, cowok itu yang toksik bikin hubungan yang nggak sehat, jadi gimana? Kalau aku ya, soalnya sulit ya. Misalnya punya ini pasangan yang toksik tuh kadang tuh ini nagih. Hah? Iya. Nagih? Kadang tuh malah maksudnya tuh kayak makin susah buat ngelepas gitu. Iya, karena dia pandai memanipulasi keadaan. Kadang-kadang tuh kita tuh tidak sadar aja bahwa dia tuh toksik juga. Kadang-kadang tuh kita juga denial. Yep. Kayak enggak dia nih kayak gitu tuh apa namanya? Apa sih Dan? Ayo dia tuh apa tadi aku tuh mau bilang apa ya? apa? Dia tuh denial. Dia pandai manipulasi keadaan. Terus dia bakalan denial sama sikap dia. Kita yang denial. Oh, kamu bakalan denial sama sikap dia kalau itu tuh nggak benar loh gitu. Iya, Terus iya. Nah, jadinya kita tuh terperangkap di toxic relationship itu. Tapi kadang tuh kalau kita perlu kayaknya aku perlu sudut pandang lain deh gitu. Jadinya teman kita jadi yang toksik gitu. Ya kadang-kadang kalau aku sendiri mencari solusinya itu. Kayak misalnya kita tuh bercerita dengan orang yang benar-benar bisa dipercaya ya, yang bisa memberikan pandangan gitu, bisa memberikan keterbukaan inilah pikiran. Jadi biasanya kalau aku tuh cerita dengan orang itu, gimana sih misalnya orang itu kayak gini kita tuh harus ngapain sih? Nah kadang tuh aku tuh harus ditampar dulu nih sama perkataan orang itu. Tapi ya juga mungkin dan pentingnya juga kita tuh ya bahasa kasar kita tuh pintar gitu loh, bahwa kita tuh harus tahu ya ini nggak salah juga nih, kita tuh kayak tahu oh ciri-ciri NPD kayak gini supaya kita lebih aware gitu. Jangan sampai nanti kalau udah hubungannya udah panjang, udah ruwet, udah maksudnya udah tahu orang tua, udah ada rencana ini, rencana itu, baru kita kayak notice oh iya ya selama ini ternyata situasinya nggak bener nih, kayak gitu. Betul. Kita nggak bilang pasangannya nggak bener, mungkin ya situasinya nggak tepat dan nggak bener nih gitu. Jadi kita harus aware juga. Dan menurutku ya kalau kasusnya pasangan nggak salah kok kalau kita minta bantuan ahlinya. Iya betul. Iya kan? Tapi ya sulitnya kadang orang yang NPD, kembali lagi NPD tadi, dia bakalan denial, ngapain ke dokter, aku nggak gila kok, pasti kebanyakan kayak gitu kan. Tapi ya buat temen-temen mungkin kita kayak ngasih ini aja sih ya, mungkin buat temen-temen aku aja kayak atau pasangannya yang bilang kayak yang atau beb gitu kan, kayak kita ke ahli yuk, jangan ngerasa dirimu gila gitu loh, ngerti nggak? Kayak ya udah terima aja, ini cara pasanganmu untuk membuat hubungan kalian lebih baik. Iya betul. Iya kan, betul. Gitu. Jadi jangan ngerasain kayak lo kenapa harus ke ini, kenapa harus ini, ya nggak masalah juga kalau itu point of view ku ya. Karena kenapa aku lebih prefer betul. Iya kan, prefer ke ahli karena menurutku kalau let's say ke orang tua itu bakalan ada oh ini ada anakku. Iya ada ketimpangan. Jadinya memihak satu kubu. Iya, karena pasti ada rasa emosionalnya kan, ada rasa ini kayak gitu. Atau kita ke teman, pasti teman ini kan ke bawah juga dari cerita-ceritanya kita atau cerita-ceritanya pasangan kita gitu. Jadi menurutku kenapa lebih ke ahli gitu, karena ya kita ngerasa dia orang yang paling nggak punya urusan sama, iya dia nggak punya keurusan sama kita, nggak punya sangkut paut. Iya, sangkut paut sama kita, nggak punya kepentingan gitu loh sama cerita kita. Ya udah, dia bisa lebih netral ketika ngasih solusi. Iya sih, betul juga sih Dan. Iya kan? Iya, kayak solusinya tuh ya misalnya memang si orang ini, si pasangan ini nggak bisa dinasehatin dengan baik-baik gitu. Ya ke
ahlinya. Iya, ini aku ngomongnya kalau udah di tahap serius ya. Kalau Iya. udah di tahap mungkin rumah tangga gitu atau Iya, betul. sedang merencanakan pernikahan karena nggak salah kok apa sih sekarang kan sudah banyak ya kayak psikolog rumah tangga kayak gitu kan sudah banyak kan. Karena gitu. berbahaya ya misalnya itu ditahan-tahan secara terus-menerus karena nantinya orang maksudnya itu korbannya itu jadinya dia tersiksa juga batinnya, bahkan nanti bisa dia juga jadi pelaku pelaku apa namanya gangguan mentalnya itu. Iya, atau jadi kena maaf kasarnya kayak penyakit lain lagi, entah anxiety atau jadi betul. apa kayak gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan anaknya akan membuat bibit-bibit baru. Soalnya kan gitu. tadi kan kita lihat kan di awal tadi NPD ini kan ditularkan melalui gen. Iya, gen. Tambah lagi dididik sama orang tua NPD gitu. Jadi jangan takut untuk ke psikolog kayak ini ya. Kayak iklan. Psikolog mana? Enggak, tapi Psikolog Denisa. ya tapi bener kan? Iya enggak? Kalau teman-teman setuju nggak atau punya pendapat lain kan? Iya. Tapi sekali lagi buat teman-teman kalau bisa merasa sayang sama temennya nggak salah kok. Kayaknya ada yang salah dia sama kamu, kita ke psikolognya kayak gitu. Iya, tapi kalau misalnya merasa kita tuh kayak kadang tuh orang-orang tuh ngerasa kayak kita misalnya langsung ngasih tahu kayak jahat banget gitu, kayak langsung menghakimi dia tuh nggak baik gitu. Nah tuh kayak gimana Den? Dan maksudnya trikinya kayak gini loh, Dim. Orang NPD ini kan maksudnya suka menghakimi orang ya. Takutnya kita menghakimi dia NPD, ternyata kita yang NPD. Oh iya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya kan? Misal kayak kamu Dimas haus validasi banget sih. Ternyata aku yang haus validasi bahwa ketika seakan-akan aku ini yang paling benar. Karena kan? tadi orang NPD itu tidak sadar bahwa dia itu NPD. Makanya itulah triknya. Kita pengen ceritanya nih, pengen memperbaiki teman. Terus kita nasihatilah. Ternyata secara tidak langsung kita kayak dia itu. Iya kan? Makanya datanglah ke psikolog. Berbahaya juga ya. Jadi serba salah ya. Serba salah. Jadi memang lebih baik kalau kita ngerasa udah pertemanannya nggak sehat daripada berantem. Di komunikasi pun kita nggak bisa komunikasi. Kan cuma bahasa Inggris nggak bisa bahasa Communication. Komunikasikan. Kita tuh kan kadang kalau sifat seseorang tuh kan susah ya ngomongnya gitu. Misalnya kayak Dim kamu pelit banget sih, pasti susah kan ngomong hal kayak gitu. Jadi lebih baik ya udah jaga hubungan aja. Oke Deh. Closing statement. Parah langsung dilempar. Ya jadi teman-teman untuk misalnya sudah ada nih yang mendapatkan ciri-ciri tadi yang kita sebutkan tuh dari panjang lebar mendapatkan. Tapi menemukan maksudnya itu kayak menemukan bahwa merasakan bahwa teman atau orang-orang di sekitar kalian itu ada ciri-ciri yang tadi kita sebutkan tuh tidak ada salahnya untuk diantar ke psikolog atau ya dikasih tahu baik-baik lah, misalnya dia masih bisa dikasih tahu. Iya kan, Den? Yap, bener. Segala semuanya itu harus dikomunikasikan ya. Kalau ngerasa temennya masih bisa diajak ngobrol ya ngobrol, jangan berlarut-larut di masalahnya gitu, apalagi ke pasangan ataupun orang tua mungkin lebih enak ya. Tapi kalau kamu ngerasa udah nggak bisa nih, ya udah kayak masih banyak kok teman lain yang bisa bukan dia doang teman itu kayak nggak ada orang lain di dunia ini. Dan juga ya kayak mungkin kita kan tadi mungkin sudut pandangnya sebagai mungkin kita yang berhadapan sama orang PD, tapi gimana kalau sudut pandangnya kita sebagai seorang NPD mungkin lebih aware ya sama perasaan teman kita. Terus kenali juga dia, kok aku kayak gini ya, lebih ngaca lah kasarnya, lebih ngaca. Jangan jadi orang yang toksik, jangan jadi orang yang ganggu, jangan jadi orang yang manipulasi, jangan jadi orang yang merugikan orang lain. Pokoknya jangan jahat deh sama orang. Iya kan? Iya betul. Iya, kamu boleh kok jungkir balik di dunia ini tapi jangan merugikan orang lain. Iya betul. Masya Allah. Masya Allah.
Sampai jumpa lagi di tema-tema yang mungkin bakalan lebih seru lagi depannya bersama kami berdua, atau nggak menutup kemungkinan nanti ada bakalan ahli psikolog yang datang. Masya Allah. Oke Itu deh. tergantung ini ya. Ibu produser ya. Bapak, Ibu, dan juga para Ya juga undangan. teman-teman, jangan lupa saksikan program-program Kaminside, program Kompas TV lainnya. Ada Kaminside, ada ada Ladies Podcast, ada Kalau- Kompas Kalimantan Selatan, ada Sama Kompas, Digital, iya. and see you. Iya. Oh ini apa? Kok ini nggak disambung? Ya, dan ini POV. dan POV. Tolong editannya 1, 2, 3. Dan see you everyone and love you. Bye bye.